Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 19 Maret 2022 hanya di STTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Pak Fajar juga sama Mbak Lia juga sampailah ke sebuah kafe. Pas sampai ke kafe di sini Mbak Lia juga dia mohon kepada Pak Fajar dia harus mencabut tuntutannya kepada para buana. Di sini juga Pak Fajar juga tidak bisa menolak permintaannya Mbak Lia, dan Mbak Lia juga dia sangat senang karena Pak Fajar akan mencabut tuntutannya. Singkat cerita, Pak Fajar sama Mbak Lia juga dia akan pergi ke kantor polisi untuk mengatakan kepada para buana. Di sisi lain di sini, para buana yang lagi mau disiksa oleh sependeritaannya ke napi sama napi lain, di sini tiba-tiba datanglah polisi. Lalu polisi juga dia membawa Bu Farah karena ada yang mau bertemu. Lalu di sisi lain Pak Fajar sama Mbak Lia juga dia sudah menunggu dan dia juga melihat kepada para buana. Di sini juga para buana juga sudah sampai ke hadapannya Mbak Lia sama Pak Fajar. Dasar orang jahat di sini ngomongnya juga dia ngomong kepada Pak Fajar sama Mbak Lia, kamu itu kesini mau menghina saya, kata para buana kepada Pak Fajar sama Mbak Lia. Lalu di sini Pak Fajar juga dia tidak banyak basa-basi, dia juga langsung ngomong kepada Mbak Lia, udahlah kita pergi aja dari sini, kata Pak Fajar kepada Mbak Lia. Lalu Mbak Lia juga dia ngomong kepada Pak Fajar dan kedengar oleh para buana, Mas Fajar kalau sudah janji kepada saya mau mencabut tuntutannya Mas Fajar, kata Mbak Lia kepada Pak Fajar. Di sini juga para buana juga kaget dan senang, dia juga ngomong kepada Pak Fajar. Lalu di sini Pak Fajar juga dia menjawab dan dia juga ngomong kepada para buana, saya bukan kemauan saya untuk mencabut tuntutan saya, tapi ini demi melaksanakan dan saya menuruti apa yang dikatakan oleh Cornelia, kata Pak Fajar kepada para buana. Di sini juga Pak Fajar sudah ngomong kayak gitu sama Mbak Lia kepada para buana, jadi dia juga pergi dari kantor polisi. Lalu di sisi lain Nana sama Dewa yang akan menuju ke rumahnya buana. Di sini dia juga langsung menyetop bus dan dia juga langsung naik bus. Lalu di tengah perjalanan terlihat Nana sama Dewa dia kelihatan oleh anak buahnya si Tony. Dan terlihat si Tony juga ngomong kepada anak buahnya, dia juga tidak banyak basa-basi, dia juga langsung mengejar bus yang ditumpangin oleh Dewa sama Nana. Dia juga akan mengerjain Dewa. Singkat cerita anak buahnya si Tony juga dia menghadang bus itu, dan terlihat bus itu juga langsung ngerem menjut dan Dewa juga nggak banyak basa-basi turun dia juga dari mobil bus. Dia juga menghampiri si Tony. Terjadilah di sini perkelahian antara Dewa sama anak buahnya si Tony. Di sini juga Dewa juga tidak mampu melawan anak buahnya si Tony, dia juga langsung dibikin babak belur oleh anak buahnya si Tony. Lalu Nana juga dia yang sangat panik dan kasihan kepada suaminya, dia juga langsung turun dari bus itu, tapi tiba-tiba pas sampai turun di sini dia juga langsung dipegangin oleh anak buahnya si Tony yang lain. Terlihat di sisi lain Pasha sama Lula yang sudah pulang dari rumahnya Neratu. Di sini dia juga sangat kaget, dia juga melihat Nana sama Dewa lagi dikeroyok oleh anak buahnya si Tony. Tidak banyak basa-basi, Lula juga langsung ngerem mobilnya. Pasha sama Lula juga langsung turun dari mobilnya, dia juga langsung membantu Dewa. Terjadilah di sini Pasha, Lula dan Dewa juga di sini melawan anak buahnya si Tony. Singkat cerita di sini anak buahnya si Tony dan si Tony juga bisa dikalahkan oleh Pasha, Lula sama Dewa. Dia juga namru semua dan dia juga langsung kabur dan pergi meninggalkan Dewa, Pasha dan Nana di tempat itu. Lalu di sini Lula juga ngomong kepada Nana, karena Nana itu mau kemana sebenarnya, kata Lula kepada Nana. Nana juga menjelaskan semuanya kepada Lula sama Pasha, dan singkat cerita di sini Pasha sama Lula juga mengantarkan Dewa dan Nana ke rumahnya Neratu. Sampailah ke rumahnya Neratu, di sini juga terlihat Dewa juga langsung ngomong kepada Neratu bahwa dia juga sudah menceritakan semuanya kepada Neratu, bahwa dia sudah memohon kepada istrinya Pak Dodi yaitu pengacaranya buana, dan dia juga akan mencabut tuntutannya. Lalu Papa di sini juga dan Neratu juga dia ngomong kepada Dewa, kenapa kamu itu harus menolong mama kamu? Sudah tahu mama kamu itu jahat, kata Neratu kepada Dewa. Di
Di sini Nana juga dia ikut menyadarkan Nana supaya Nyai Ratu memaafkan para buana. Tapi terlihat Nyai Ratu juga kalau sudah Nana sama dewa ngomong, dia juga langsung luluh dan Nyai Ratu juga ngomong kepada Nana, ya udah kalau gitu, kata Nyai Ratu, sekarang nenek mau pamit dan nenek mau istirahat, kata Nyai Ratu kepada dewa sama Nana. Lalu Nyai Ratu juga sebelum dia pergi ngomong lagi kepada Nana sama dewa. Lalu di sini Nyai Ratu juga dia mengingatkan kepada dewa sama Nana sebelum dia pergi ke kamarnya diantarkan oleh Pasha sama Lula. Nyai Ratu juga langsung ngomong kepada dewa, saya masih belum yakin kepada mama kamu. Pasti mama kamu itu tidak akan berubah. Pasti dia akan melakukan kejahatannya lagi, kata Nyai Ratu kepada dewa. Kamu jangan sampai terpancing oleh air mata buayanya para buana, kata Nyai Ratu sambil dia pergi dari hadapannya dewa. Di sisi lain di sini pas Nyai Ratu sama Pasha Lula mengantarkan Nyai Ratu ke kamarnya, tiba-tiba datanglah si Lipia. Si Lipia juga ngomong kepada dewa dan dia juga sambil tersenyum karena mamanya sudah mau bebas. Di sini juga dewa juga tersenyum kepada si Lipia. Lalu tiba-tiba di sini si Lipia juga ngomong kepada dewa, gara-gara Nana dia mama kita masuk penjara, saya jadi nggak punya mama, kata si Lipia kepada dewa. Di sini juga dewa juga tadinya yang tersenyum, dia juga sangat murka dan geram banget kepada si Nurus Tunyung si Lipia. Dewa tidak terima karena istrinya disalah-salahkan terus oleh si Lipia dan terlihat pokoknya di sini dewa sangat murka dan marah banget kepada si Lipia. Si Lipia juga di sini kalau udah dewa marah dia tidak bisa menjawab lagi, dia juga cuman mengulang karena dia dimarahin oleh dewa, dia juga langsung mewek. Lalu Nana juga dia membawa dewa pergi dari rumahnya Nyai Ratu. Singkat cerita di sini Pasha sama Lula dan dewa Nana juga dia pergi dari rumahnya Nyai Ratu. Terlihat di sisi lain di sini pas dewa sama Nana dan Pasha sama Lula pergi, terlihat di sini Papajar juga sampailah ke kontrakannya Balia. Di sini juga Balia juga dia sambil tersenyum kepada Papajar. Dia juga berterima kasih kepada Papajar karena dia telah mencabut tuntutannya kepada para buana. Lalu di sini terlihat Papajar juga langsung dipeluk oleh Balia dan Papajar juga langsung menyambut pelukannya Balia dengan penuh kasih sayang. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 19 Maret 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin bayalo lobati soledat karena Mimin tos kemudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.